Setiap kali Anda melihat ada penyimpangan, maka jangan biarkan melenggang tak ditangkap. Kemarin ada mahasiswi ITB yang ditangkap gara-gara dia itu istilahnya mengeluarkan suatu satir lah Pak di dunia maya lah. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, yang menunjukkan fakta bahwa nilai-nilai konstitusi di Indonesia ini bukan sekedar lagi bernilai normatif lagi, tapi udah menjadi semantik. Artinya semantik ini adalah konstitusi itu cuma sebagai hukum yang tertulis saja, tapi yang diterapkan pada kegiatan berbangsa dan negara, menurut saya Bapak. Indikasinya menurut saya itu terutama yang tadi Bapak bahas tentang misalnya di Indonesia ini ada peraturan di Undang-Undang Dasar, peraturan tertulis ya, kalau nggak salah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ngebahas tentang kebebasan berpendapat dan juga hak rakyat untuk bersuara lah istilahnya. Nah di sini saya lihat banyak sekali indikasi yang sudah terjadi di luar sana, kasus-kasus seperti misalnya kemarin ada mahasiswi ITB yang ditangkap gara-gara dia itu istilahnya mengeluarkan suatu satir lah Pak di dunia maya lah. Nah sebenarnya pertanyaan saya sangat simpel Bapak. Kalau saya lihat konstitusi ini udah apa ya, betul Bapak, saya jadi agak kagok. Ya, baik lagi. Menurut Bapak nih Pak, kalau misalnya konstitusi itu hanya bernilai semantik, udah bukan sebagai istilahnya apa ya, bukan sesuatu yang harus kita patuhi lagi, itu gimana Pak caranya biar masyarakat Indonesia nih, terutama kita nih mahasiswa, itu menyadarkan untuk seluruh rakyat Indonesia nih, gimana caranya kita bisa menyadarkan lagi nih Pak? Oke, terima kasih Andi. Tepuk tangan dulu buat Andi. Mengumpulkan keberanian itu juga suatu yang harus luar biasa loh. Dia bisa tegang nggak nih kira-kira di depan? Tegang nggak nih? Tegang. Tapi dia bisa mengendalikan rasa tegang dan mengusulkan pertanyaan dengan sistematis. Soal gini, kalau saya prinsipnya begini, setiap kali Anda melihat ada penyimpangan, maka jangan biarkan melenggang tak ditangkap. Kenapa? Karena ini koreksinya harus dimunculkan sesegera mungkin. Teman-teman nanti boleh cek, namanya program itu teori, dan boleh cari. Kalau ada sebuah peristiwa keliru dibiarkan, maka dia akan menyulitkan bila kita mengkoreksi kekeliruan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kenapa? Karena berat dikoreksi akan tanya, dulu saya dibolehkan tuh. Karena itulah mengapa ketika ada penyimpangan, mahasiswa tidak boleh diam, kampus tidak boleh diam, civil society tidak diam. Jadi ini bukan hanya sekedar public education kepada rakyat, sesungguhnya ini malah koreksi kepada yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada orang berekspresi dan kemudian ternyata diproses hukum pidana, maka rame-rame digugat, rame-rame dibela. Karena itulah yang kemudian menjadi koreksi atas langkah yang keliru. Tapi kalau itu dibiarkan, maka dia akan menjadi dasar moral sebelum dasar hukum, dasar moral untuk tindakan serupa di kemudian hari. Dan itu menurut saya salah satu hal yang mendasar. Jadi dalam semua aspek ketika kita menyaksikan maka protes. Jadi apakah protes itu nanti berhasil atau tidak? Tidak ada jaminan. Tetapi civil society, kampus, akademik bisa bilang, saya tidak diam, saya ikut bersuara. Dan di kemudian hari ketika Anda menghadapi situasi serupa, Anda bisa mengatakan, saya tetap konsisten seperti kemarin menyuarakan. Dan itulah namanya perjuangan. Karena tidak selamanya setiap diperjuangkan langsung berhasil. Itu akan perlu waktu, perlu momentum dan lain-lain. Gitu, Andi. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Saya beri kesempatan satu dari floor untuk mengelaborasi dari jawaban Pak Anies. Siapa yang mau? Mengelaborasi.
mengelaborasi jawaban dari Pak Anies. Tidak ada yang mengelaborasi? Nggak ada? Oke. Ini aja dulu ya, yang depan. Ya. Silakan. Singkat ya, biar penanya yang kedua nanti bisa. Baik, di sini saya mau mencoba mengelaborasi terkait dengan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Di sini kan tadi Andi menyebutkan bahwasannya salah satu contoh yang dibawakan Andi itu kan kritik yang dilakukan oleh mahasiswi dari ITB. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh mahasiswi ITB itu tidak sebenarnya memenuhi norma-norma yang diakui masyarakat. Karena kritik yang dilayangkan itu kan kalau kita tahu gambarnya itu kan membuat gambar Prabowo dengan Jokowi itu istilahnya kissing gitu ya. Menurut saya itu agak kurang sopan dan itu melawan daripada norma kesopanan, sehingga saya kira kritik itu tidak sepenuhnya harus dilayangkan dengan dimanapun, tapi saya kira juga harus memperhatikan juga aspek-aspek lain seperti norma sosial belakang. Oke, berarti itu tadi respon terhadap pertanyaan juga dari saudara Andi. Silakan Pak Anies. Kalau sampai persoalannya itu kepatutan, pertanyaannya kepatutan itu bisa diproses hukum tidak? Nggak tahu, saya bukan ahli hukum. Tapi menurut saya, teman-teman, ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah itu harus tetap dijaga. Dan ini negara yang melakukan intervensi, bukan? Ini dipandang sebagai suatu tindak pidana. Kira-kira begitu ya? Sebagai sebuah tindak kriminal. Lalu kemudian negara turun. Nah, kalau peristiwa seperti ini itu melenggang, maka perdebatan itu nggak ada juga. Dan kalau perdebatan tidak ada, maka tidak menjadi mencerahkan, bukan? Orang boleh berpandangan itu patut apa tidak, setuju apa tidak soal gambaran. Tetapi bahwa itu berjalan dengan perdebatan itu dibutuhkan demokrasi. Itu dibutuhkan demokrasi. Sehingga apapun yang nanti dikerjakan itu punya dasar argumen. Tapi kalau dibiarkan melenggang begitu saja, nggak pernah kita mendapatkan satu proses yang mencerahkan dan mencerdaskan. Nanti akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan atas apa atas keputusan yang dilakukan oleh negara, gitu ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan.